Ikatan Pelajar Muhammadiyah MTS Muhammadiyah Duanjenangan. Nama Rahmawati SAG. Tempat tanggal lahir Ponorogo 17 Februari 1973. Alamat Simo Jenangan Ponorogo. Nomor telepon 085 7496 53950. Amanah saat ini guru MTS Muda. Riwayat pendidikan SDMI MI Muhammadiyah 1 Simo, lulus tahun 1986. SMP MTS MTS Wali Songo, lulus tahun 1989. SMA MA Wali Songo, lulus tahun 1902. PT S1 Universitas Muhammadiyah Ponorogo, lulus tahun 1908. Moto hidup khairun nasi anfa'uhum lin nasi. Pesan dan kesan utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga liang kubur. Ponorogo 12 Juli 2021. Pemateri Rahmawati SAG tertandatangani. Kepada pemateri disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Al-ayah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi yang cerah ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas atau kegiatan madrasah, yaitu Fortasi atau Forum Ta'aruf dan Orientasi Siswa MTS Muhammadiyah Duanjenangan tahun 2021. Selanjutnya sholawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mana membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan nur iman dan Islam seperti yang kita rasakan saat ini. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, termasuk juga anak-anak IPM yang sudah menyiapkan kegiatan untuk Fortasi ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya, saya di sini diberi amanah untuk memberikan materi Fortasi dengan tema Al-Islam atau keislaman. Anak-anakku sekalian, jadi yang pertama adalah masalah pengertian Islam. Jadi pengertian Islam menurut bahasa. Secara bahasa, Islam itu memiliki beberapa arti. Jadi Islam itu memiliki beberapa arti. Di dalam bahasa Arab, Islam merupakan atau berasal dari kata aslama, yuslimu, islaman. Jadi kalau aslama itu fi'il mudhari, kemudian yuslimu itu aslama itu fi'lun madin, yuslimu itu fi'il mudhari, islaman itu sebagai masdarnya. Yang artinya adalah taat. Jadi kita harus taat terhadap perintah agama kita. Kemudian tunduk. Kemudian berarti juga patuh dan berserah diri kepada Allah. Jadi kita sebagai orang yang beragama Islam ini kita harus tunduk dan patuh kepada Allah, kepada yang menciptakan kita. Jadi siapa yang menciptakan kita ini adalah Allah, maka kita harus taat kepada Allah. Taat berarti kita harus menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah itu harus kita laksanakan, dan apa yang dilarang harus kita cegah, harus kita hindari, harus kita jauhi. Sedangkan jika dilihat dari asal katanya, maka Islam berasal dari kata asalmu. Aslama,
islaman, salim, dan salam. Jadi di sini ada pengertian lengkapnya, yaitu assalam itu artinya damai atau perdamaian. Ya. Jadi Islam adalah agama yang damai. Ya, jadi kita sebagai seorang yang beragama Islam harus bisa damai. Dan setiap muslim harus bisa menjaga perdamaian. Kemudian aslama itu artinya adalah taat atau berserah diri kepada Allah. Jadi seorang muslim hendaknya harus berserah diri kepada Allah dan mengikuti ajaran Islam dengan taat. Kemudian kalau islaman itu artinya adalah salim, artinya bersih dan suci. Jadi ini merupakan gambaran dari hati seorang muslim yang bersih, suci, jauh dari sifat syirik atau menyekutukan Allah. Jadi Islam itu harus kafah, ya, sempurna, tidak dicampuri dengan yang lain, ya, tidak dicampuri dengan sifat syirik dan sebagainya. Salam itu artinya adalah selamat atau menyelamatkan atau keselamatan. Jadi Islam adalah agama yang penuh dengan keselamatan. Ya. Jika seorang muslim itu menjalankan ajaran Islam dengan baik, maka Allah akan senantiasa menyelamatkannya, baik di dunia maupun di akhiratnya. Jadi kita semua ini merasa bersyukur, harus bersyukur karena kita sejak lahir sudah beragama Islam. Maka kalau sudah mengakui Islam sebagai agamanya, maka kita harus menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ya, perintahnya apa? Ya seperti perintah sholat itu harus kita laksanakan. Jadi anak-anak semuanya sholat 5 waktunya harus tertib. Anda semua sudah memasuki tingkat SLTP, ya, MTS, SMP, maka kalian harus sholatnya harus lebih tertib dibanding dengan yang masih duduk di kelas SD atau MI yang kemarin. Ya, kalau seandainya sholatnya, umpamanya sholatnya subuh masih belum bisa melaksanakan, maka sekarang harus melaksanakan sholat subuh. Jangan sampai tidak sholat subuh alasannya ketiduran dan lain sebagainya. Jadi usahakan sholat wajib yang 5 waktu itu harus kalian laksanakan. Ya, harus dilaksanakan. Apalagi sekarang kalian duduk di madrasah atau di MTS muda ini, maka sholatnya harus tertib. Ya, itu pesan saya. Kemudian untuk selanjutnya, ya, sekarang pengertian Islam di dalam Al-Quran. Ya, kata Islam itu sebagai agama. Jadi Islam itu sebagai agama kita semua. Disebut dalam Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, ya mungkin anak-anak masih ingat ya ayatnya ya. Jadi pada hari ini di sini saya sebutkan artinya saja. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Ya, jadi Allah itu sebenarnya sudah memberikan nikmat kepada kita semua, kepada umatnya itu yang luar biasa, yang sampai kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Nah, seperti apa nikmat itu? Ya seperti nikmat sehat yang sekarang yang kita rasakan saat ini ya. Itu juga nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Nikmat kita bisa belajar, kita bisa mencari ilmu, itu juga termasuk nikmat. Jadi nikmat itu bukan hanya kalau uangnya banyak, tidak, tapi kita bisa makan, bisa tidur nyenyak, bisa berjalan-jalan, bisa menuntut ilmu di madrasah, itu adalah termasuk nikmat. Ya. Jadi untuk untuk surat Al-Maidah ayat 3 ini mungkin pada hari ini, al-yauma akmatu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakum islamadina, yang artinya itu tadi ya. Jadi kita harus bersyukur ya, kita harus bersyukur. Anak-anak harus bisa mensyukuri nikmat Allah yang sudah diberikan Allah kepada kita semua ini. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 19, yaitu di situ ayat 19 itu yang betul, yang artinya sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah agama Islam. Jadi ayatnya adalah
inna dina indallahil Islam. Ya, tentunya anak-anak semuanya itu sudah hafal semuanya. Jadi sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah agama Islam. Ayatnya adalah inna dina indallahil Islam. Jadi agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Kemudian selanjutnya, lalu disebutkan ada pula di dalam surat Ali Imran ayat 85, ya di situ yang artinya, dan siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Ya, jadi, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi anak-anakku sekalian, maka kita semua ini sudah sejak lahir sudah mempunyai agama Islam, ya mari kita syukuri, ya, kita syukuri. Jadi jangan sampai kita mencari agama lain selain agama Islam, karena agama yang diridhoi atau agama yang diterima oleh Allah itu hanyalah agama Islam. Ya. Tapi kalau kita sudah mempunyai agama Islam, jangan hanya Islamnya di KTP saja ya. Jadi kita harus bisa menjalankan apa yang di dalam syariat Islam tersebut. Ya, di antaranya sholat itu. Sholat itu adalah yang paling utama. Makanya saya pesan sekali kepada anak semuanya, siswa-siswi MTS muda, sholat 5 waktunya jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai ditinggalkan, ya harus dikerjakan. Kemudian selanjutnya, sejarah singkat, ini sesuai dengan kisi-kisinya dari panitia. Yang kedua yaitu sejarah singkat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah masalah kelahiran Nabi. Ya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu merupakan Nabi akhir zaman. Ya. Di mana dia dilahirkan? Jadi Nabi kita itu dilahirkan di kota Mekah, anak-anak ya. Di kota Mekah pada tahun Gajah ya, atau sekitar tahun 570 Masehi. Ya. Mengapa di situ disebut tahun Gajah? Ya. Karena pada saat itu ada pasukan gajah yang dipimpin oleh Abroha Habasah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, jadi ketika Nabi lahir, di situ ada Raja Abroha yang tujuannya adalah akan menghancurkan Ka'bah. Maka di situ disebut tahun gajah. Sementara di Makkah, pasukan gajah yang dipimpin Raja Yaman tadi, ya Abroha tadi, menyerang Ka'bah, tetapi tak lama setelah itu Nabi Muhammad SAW adalah lahir atau dilahirkan. Lanjut. Nabi Muhammad SAW lahir dari seorang ibu yang bernama Aminah, anak-anak. Jadi Nabi Muhammad itu ibunya bernama Aminah atau dia dilahirkan dari ibu yang bernama Aminah dan ayahnya yang bernama Abdullah. Abdullah meninggal saat Nabi Muhammad berusia 9 bulan dalam kandungan Aminah. Ya, jadi ketika Nabi itu di dalam kandungan 3 bulan, ayahnya dalam kandungan ibunya yang bernama Aminah tadi adalah meninggal dunia. Mungkin karena kelelahan berdagang dan jatuh sakit. Ya, karena zaman Nabi itu yang banyak itu pekerjaannya adalah berdagang. Ya. Sang kakek yang namanya Abdul Muthalib itu merupakan pemimpin Makkah atau kaum Quraisy yang memberikan nama Muhammad kepada Rasulullah. Ya, jadi yang memberikan nama Muhammad itu adalah kaum Quraisy. Sang kakek membawa Nabi Muhammad masuk ke dalam Ka'bah. Kemudian dia menyembelih seekor kambing sebagai bentuk akikah dan beliau dikitan pada usia 7 hari lah ini. Kalau Rasulullah zaman dahulu, Rasulullah itu dikitan ketika dia berumur 7 hari. Ya, tapi sekarang kalau zaman sekarang anak-anak paling tidak
masuk MTS itu harus sudah di Kitan. Ayo, siapa yang belum Kitan? Anak laki-laki ya. Nah, mumpung kemarin libur itu seharusnya kalian yang belum Kitan harus Kitan. Jadi nanti masuk MTS kalian sudah di Kitan. Sudah berarti sudah menginjak dewasa, ya. Jadi jangan menunggu berat. Biasanya kelas 4, 5 itu sudah berani ya, sudah berani Kitan. Jangan sampai menunggu nanti di MTS baru Kitan. Selanjutnya, pada saat Nabi lahir tidak ada yang menyusuinya. Ya, karena mungkin dulu Nabi itu termasuk golongan orang yang miskin, ya. Jadi tidak ada yang mau menyusui Nabi. Ya kan kasihan tuh ya. Tapi ada seorang ibu yang bernama Halimah As-Sa'diyah, dengan ikhlas dia mau menyusuinya. Walaupun ASI yang dimilikinya sedikit, tetapi dia ikhlas mungkin karena ingin mendapatkan balasan dari Allah. Kemudian selanjutnya saat kanak-kanak atau saat masih kecil, Nabi Muhammad SAW menghabiskan waktu yang tidak lama bersama ibunya. Nah, karena di usia 6 tahun Aminah meninggal dunia. Jadi pada masa kecil Nabi Muhammad itu banyak waktunya dengan bersama ibunya, karena di usia 6 tahun Aminah meninggal dunia. Setelah itu yatim piatu. Kemudian Nabi diasuh oleh kakeknya. Namun saat itu Nabi Muhammad berusia 8 tahun, sang kakek meninggal dunia, sehingga pamannya yang bernama Abu Thalib merawatnya. Walaupun mereka hidup dalam kekurangan. Jadi meski begitu, Nabi Muhammad itu tumbuh menjadi orang yang baik, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang cakap dan sebagainya. Kemudian selanjutnya setelah dewasa atau setelah tumbuh dewasa, Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah itu umurnya dengan Nabi Muhammad lebih tua dari Muhammad. Khadijah merupakan wanita terpandang, ya, wanita yang terpandang, cantik, ya, jujur, sopan, santun, dan berasal dari golongan orang yang berada di Arab Saudi. Nabi Muhammad menikah saat berumur 25 tahun, sedangkan Khadijah saat itu berusia 40 tahun. Jadi Nabi Muhammad itu lebih muda daripada Khadijah. Kemudian lanjutnya kamera maksudnya. Kemudian selanjutnya fungsi Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup. Ya. Jadi fungsinya Al-Quran itu apa dan fungsinya Al-Hadis itu apa? Di sini ada pengertian Al-Quran dulu ya, sebelum menginjak kepada fungsi Al-Quran dan Al-Hadis. Pengertian Al-Quran, jadi menurut Al-Quran, menurut bahasa, Al-Quran itu berarti bacaan. Jadi menurut bahasa, Al-Quran itu berarti bacaan. Sebagaimana yang ditanjam dalam surat Al-Qiyamah ayat 17-18 yang artinya, sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan atau di dalam dan membacakannya, apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Jadi anak-anakku sekalian, ya paling tidak kita itu sehabis maghrib itu minimal kita membaca Al-Quran, walaupun ya tidak sampai 1 surat. Ya, kalau membaca juz sama seharusnya paling tidak 1 surat.
Ya, jadi harus murojaah. Jangan sampai kita itu setiap hari tidak sama sekali membaca Al-Quran. Insya Allah kalau kita sering membaca Al-Quran, ya, kita akan bisa menerangi kita di alam kubur nantinya. Kemudian selanjutnya ada beberapa nama-nama Al-Quran, ya. Jadi selain pengertian Al-Quran tadi ada beberapa nama-nama Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mempunyai banyak nama. Yang pertama adalah Alkitab. Ya. Biasa kita menyebut Kitabullah, ya, atau Kitab Allah. Kemudian yang kedua ada Adzikru, artinya adalah pengingat. Adzikru, zikir itu mengingat. Kemudian Al-Furqan itu artinya pembeda, membedakan antara yang baik dan yang buruk. Itu antara lain nama-nama dari Al-Quran. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi Al-Quran diturunkan. Jadi untuk apa Allah itu menurunkan Al-Quran? Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia yang beriman dan bertakwa. Ya, jadi petunjuknya orang-orang yang beriman dan bertakwa itu sebenarnya semuanya ada di dalam Al-Quran, terutama petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kalau kita membaca Al-Quran itu sebaiknya dibaca bersama terjemahannya, bersama artinya, sehingga kita tahu petunjuk apa yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut. Kadang-kadang kita membaca Al-Quran itu dibaca saja tapi tidak tahu maknanya. Jadi artinya apa yang terkandung di dalamnya itu tidak tahu, tidak mengerti. Ya, ya anak-anak ya, coba nanti kalau membaca Al-Quran dibaca bersama terjemahannya atau artinya, sehingga kita paham apa yang terdapat di dalamnya. Jadi sebenarnya petunjuk umat manusia dalam kehidupan kita sehari-hari itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Yaitu tentunya kita harus mendalami Al-Quran tersebut. Makanya kita harus bisa membaca bersama artinya. Membaca bersama artinya sehingga kita paham apa yang tertulis atau apa petunjuk yang di dalam Al-Quran tersebut. Kemudian selanjutnya, fungsi Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa fungsinya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia itu adalah sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, jadi petunjuknya yang terdapat di dalam Al-Quran itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian yang selanjutnya, fungsi Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Fungsi Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam adalah Al-Quran sebab dari Al-Quranlah diambil sebagai pokok syariat dan dalil-dalil syar'i, ya, yang mencakup seluruh aspek hukum bagi manusia dalam menjalani hidup di dunia maupun di akhiratnya. Itu adalah fungsi Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Ya, ya. Mungkin ada yang bertanya ya. Mungkin itu materi saya. Mungkin ada yang bertanya, anak-anak. Ya, nanti ada Nasihatul Aisyah atau NA, ada IPM, ya, ada IPM. Itu di kalangan anak-anak pelajar, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, ada HW, Hizbul Waton, gerakan-gerakan dan lain sebagainya, kepanduannya, ya. Terus ada juga tapak suci, ilmu bela dirinya, di situ di Muhammadiyah. Itu adalah ortum dari Muhammadiyah, dan di situ semuanya punya gerakan dan punya tujuan masing-masing. Insya Allah nanti di materi kemuhammadian
kita bedah semuanya, bagaimana geraknya, kapan berdirinya, siapa yang mendirikan, itu lengkap ada ya. Dan saya mohon untuk kelas 7 nanti segera, karena buku nanti daripada beli ya, kita bisa menggunakan buku dari kakak-kakak kalian. Ya, buku dari kakak-kakak kalian, pinjam pada kakak-kakak kalian. Karena Muhammadiyah bukunya tidak gonta-ganti ya, bukan buku LKS. Nanti insya Allah di situ kita akan bedah bersama-sama apa itu ortum yang ada di Muhammadiyah dan bagaimana gerak dan langkahnya masing-masing. Itu mungkin ya, jadi ortum itu semacam itu. Sekarang aumnya, amal usahanya. Amal usahanya banyak sekali juga. Dan bahkan di Ponorogo dan di Jenangan, kalau Ponorogo itu ada yaitu rumah sakit. Rumah sakitnya ada 2, Rumah Sakit Aisyah dan Rumah Sakit Muhammadiyah. Dan insya Allah kedua-duanya itu adalah besar. Dan hari ini kalau kita lihat, wah luar biasa penanganannya. Kalau dengan adanya wabah COVID yang semacam ini sangat membantu rumah sakit pemerintah. Karena apa? Kalau hanya mungkin ada satu rumah sakit pemerintah mungkin kewalahan dengan menangani wabah yang semacam ini. Maka Muhammadiyah membantu pemerintah dengan mendirikan 2 amal usaha rumah sakit yang ada di Ponorogo. Ini adalah bantuan yang luar biasa. Ya. Dan yang selanjutnya juga tidak kalah pentingnya adalah masalah pendidikan. Nah, Muhammadiyah sudah mendirikan pendidikannya itu sebelum berdiri Muhammadiyah. Jadi dari tahun 1911 sebelum Muhammadiyah berdiri, Muhammadiyah itu sudah mendirikan pendidikan yang namanya pendidikan Muhammadiyah. Di Ponorogo berapa jumlahnya? Banyak sekali, ya, banyak sekali. Ada SMP Muhammadiyah di Ponorogo, ada yaitu dari SD ya, dari SD, dari TK-nya juga ada, TK, SD, SMP, SMA juga besar, dan perguruan tingginya juga luar biasa yang sekarang mahasiswanya di atas 5.000-an. Ini adalah juga menyumbang pemikiran yang ada pada pemerintah. Bahkan kalau kita nyatakan perintis kemerdekaan itu adalah pendidikan yang ada di Muhammadiyah, yaitu bisa melahirkan yang namanya Jenderal Sudirman dan lain sebagainya, Soekarno, Soeharto dan lain sebagainya. Itu adalah juga hasil dari pendidikan Muhammadiyah. Kalau kita lihat HW nanti adalah ya, maskotnya Jenderal Sudirman. Karena apa? Dia masih muda, ya, seorang kepanduan dari HW, dia menjadi militer. Usia di 32 tahun dia sudah menyandang jenderal. Inilah pendidikan yang ada di Muhammadiyah yang luar biasa. Yang selanjutnya juga ada di Ponorogo untuk kaumnya, ya, yaitu ada selain rumah sakit pendidikan, di situ ada yang namanya BPRS, ya, Bank syariahnya orang Ponorogo. Di sini juga memiliki. Juga tidak kalah pentingnya juga ada swalayan surya yang luar biasa besarnya dan selalu berkembang dan omsetnya sudah miliaran banyak dan ini mengembangkan sayapnya kemana-mana. Ya, itu adalah hasil dari pemikiran dari Muhammadiyah. Dan juga kalau di Jenangan kita melihat ya, dari Jenangan tadi kita nyatakan kalau ortum itu sama ada, tapi kalau aum itu yang ada adalah yang berbeda mungkin hanya pada rumah sakit. Nah, rumah sakit. Kalau di Jenangan belum ada rumah sakit, tetapi sudah ada pemikiran bahwasanya di Jenangan nanti ada balai pengobatan Muhammadiyah. Mudah-mudahan segera terwujudkan. Kalau Swalan Surya, alhamdulillah ada. Sekolah kita itu strategis, depannya itu ada yaitu supermarket, depannya yang namanya Swalan Surya. Bila mana nanti Anda masuk, nah ini adalah merupakan kesempatan Anda. Ya. Mungkin nanti ada titipan dari ibu atau bapak untuk belanja di Swalan Surya. Alhamdulillah ini ada di depan kita, itu adalah miliknya Muhammadiyah.
Terus juga ada bagian keuangan. Keuangannya juga ada. Tapi kata tadi kalau di Ponorogo yaitu BPRS, di sini adalah yang namanya BMT. Ya, BMT itu juga milik Muhammadiyah dan alhamdulillah juga sudah mencapai miliaran omsetnya. Ini bisa dikembangkan terus. Terus juga pendidikan. Kalau pendidikan di Jenengan Timur luar biasa, banyak juga dari TK-nya ada hampir desa-desa terdekat di Kecamatan Jenangan ada TK yang TK Muhammadiyah atau miliknya yang sebenarnya itu di bawah naungan Aisyah, TK Aisyah. Itu TK-nya. MI juga ada. Hanya saja kalau SD-nya belum ada rintisan, tapi kalau MI-nya di Jenangan Timur itu ada 2, yaitu MI Simo dan di MI Nyanggong di situ. Itu adalah milik Muhammadiyah. Terus ada 2 sekolah SMP, tapi tingkatannya untuk MTS, SMP-nya belum ada, ya, SMP-nya belum ada, tapi tingkatnya untuk madrasahnya MTS. MTS yaitu ada MTS-nya 2, MTS Muhammadiyah 2 Jenangan dan MTS Muhammadiyah 3 Yanggong itu. Terakhir yaitu MA dan SMK itu. Itulah mungkin karena waktu mendekati habis untuk sesi saya, dilanjutkan tanya jawab. Untuk mungkin yang ingin bertanya kami persilahkan. Ayo, anak-anak yang ingin bertanya, boleh dinyalakan mikrofonnya. Coba sekarang kamera dinyalakan, apakah sudah merangkum materi kemuhammadiyahan? Coba Mas Randy, sudah apa belum? Nah. Coba Mas David didekatkan ke kamera tulisannya. Oke. Neta juga sudah, Enzi, bagus, Ilyasa, Naila Vivi, Imron, Byron Zaid, oke, pengertian kemuhammadiyahan. Indah Putri sudah, Adinar sudah, oke. Sambil menunggu untuk peserta yang ingin bertanya, kami bagikan link absen untuk materi kedua, ya, link absen untuk materi kedua. Oke. Ini adalah link absen untuk materi yang kedua, bisa diklik dan diisi. Ya, Mas David sedapatnya ya, nggih. Jadi rangkuman itu adalah ringkasan, ya, ringkasan yang kalian dapatkan selama mengikuti materi. Apa yang kalian dapat bisa disalin di buku tulis, kemudian difoto dan dikirimkan kepada pendampingnya, Nggih, kepada pendampingnya. Oke, ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang merasa bingung? Oke, tidak ada pertanyaan. Coba Geisha nyalakan kameranya. Geisha Efrisma. Kevin Nasir bagus. Geisha. Nah, sudah meringkas Geisha? Masih nulis, Bu. Sudah? Bisa ditunjukkan? Belum.
Belum, masih nulis. Oke, Jihan Arista bagus. Ya, untuk kakak-kakak pendamping jangan lupa ya, dicatat siapa saja yang sudah merangkum. Kemudian absen jangan lupa diisi. Mungkin kepada Bapak Arminto ada pertanyaan untuk siswa? Melontarkan pertanyaan mungkin menunjuk salah satu siswa. Iya kan? Untuk anak-anakku, mudah-mudahan materi yang saya berikan tadi Anda menjadi bertanya sebenarnya. Enggak ada yang bertanya ya. Bertanya bagaimana? Ya, Anda mengangan-angan kapan ya kita bisa ketemu, kapan ya bisa kita bercanda lagi untuk materi kemuhamadian yang semacam ini. Insya Allah nanti kalau sudah bertatap muka, hal yang mungkin menjadi unek-unek yang takut itu akan menjadi tidak menakutkan. Karena apa? Anda nanti kalau mengikuti materi kemuhamadian, insya Allah semuanya harus bertanya, harus menimbulkan pertanyaan dari semua yang ada. Bahkan di situ nanti kalau sekarang sudah berlatih untuk bertanya, insya Allah di materi kemuhamadian Anda akan terbiasa. Jadi nanti semuanya berlatih. Saya suruh membaca dari buku, setelah itu nanti saya suruh mencari satu anak satu pertanyaan. Kalau jumlahnya nanti per kelas ada 15, berarti nanti ada 15 pertanyaan. Maksud saya itu. Maka untuk di situ waktunya masih berapa menit, Bu? Tinggal 1 menit ya. Kalau tinggal 1 menit, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, saya hanya mengucapkan pada kalian anak-anakku, jaga kesehatan ya, jangan sampai lengah. Mari kita semuanya bisa nanti sukses sampai akhir pandemik ini, tidak ya, tidak apa di situ, tidak bersahabat. Ya. Bersahabat pada siapa? Bersahabat pada COVID. Ya, mari kita cegah, kita atasi semuanya. Kalau kita nanti bisa sukses sampai akhir, kita bisa bertemu, kita sehat, insya Allah kita bertatap muka. Mungkin ada pertanyaan, Pak, kapan bertatap muka? Insya Allah dalam waktu dekat, ya, dalam waktu dekat kami ingin mendatangkan orang tua kalian semuanya dari kelas 7. Karena apa? Kalau kelas 8 dan kelas 9 insya Allah sudah, tinggal kelas 7 ini belum, kita bermusyawarah. Itu saja mungkin, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.